Padahal di pertandingan itu wasit hampir saja mendapatkan pujian yang sangat besar dari para bobotoh, di mana keputusan wasit banyak yang benar. Penggunaan VAR yang hampir merugikan dan tentunya situasi itu membuat seluruh para penggemar bertanya-tanya, kenapa wasit sampai menerima gelombang hujatan? Kejadiannya begitu sangat cepat sekali. Awal mulanya terjadi saat konflik paling besar yang terjadi, di mana seharusnya salah satu pemain Persib Kediri mendapatkan kartu merah menurut para bobotoh tersebut. Di laga ini menurut gua Ezra Walian tidak dikasih kartu merah. Itu yang disikut gak kartu merah kah? Lawak banget emang wasitnya, ujar bobotoh dalam komentarnya di berbagai VT Indonesia. Pertanyaannya, kenapa bobotoh sampai berkomentar seperti itu? Sikutan yang dilakukan oleh Ezra sejatinya bukan insiden ringan yang bisa dianggap biasa saja. Jika kita menilai kejadian tersebut dengan kacamata hukum perwasitan Eropa, maka keputusan yang paling logis dan tegas adalah kartu merah. Dalam standar sepak bola modern, khususnya di liga-liga top Eropa, sikutan yang disebelajah apalagi mengenai area kepala atau wajah lawan langsung dikategorikan sebagai violent conduct. Tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Contohnya sudah sangat jelas dan pernah terjadi pada pemain sekelas Cristiano Ronaldo. Dalam beberapa laga di Eropa, Ronaldo pernah menerima kartu merah hanya karena gerakan menyikut yang dinilai wasit sebagai tindakan berbahaya, meski intensitasnya tidak selalu keras. Bahkan saat kontak terlihat minimal, selama ada unsur kesengajaan dan potensi mencederai lawan, wasit Eropa tidak ragu mengeluarkan kartu merah. Artinya, hukumannya bukan soal nama besar atau kecilnya pemain, tapi soal tindakan di lapangan. Karena itu, menjadi hal yang sangat wajar jika bobotoh bereaksi keras dan melayangkan protes. Mereka tidak sedang berlebihan atau mencari-cari alasan, melainkan membandingkan dengan standar yang berlaku secara universal di sepak bola profesional. Jika di Eropa, sikutan seperti itu bisa berujung kartu merah tanpa debat panjang. Lalu mengapa di sini justru dianggap layak ditoleransi? Protes bobotoh lahir dari rasa keadilan. Mereka melihat adanya inkonsistensi dalam penerapan aturan. Ketika sebuah pelanggaran jelas berbahaya namun tidak ditindak tegas, maka wajar jika muncul kekecewaan. Sepak bola bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga soal fairness dan perlindungan terhadap pemain. Pada akhirnya, isu ini bukan semata tentang Persib atau bobotoh. Ini soal kualitas perwasitan dan keberanian menegakkan aturan. Jika ingin sepak bola kita naik level dan dihormati, maka standar penilaian pelanggaran harus berani disejajarkan dengan Eropa. Dan dalam konteks itu, sikutan Ezra memang pantas berujung kartu merah. Bahkan saat itu, komentator sampai berbicara, "Oh ini, oh iya, oke, Ezra ya? Oh iya, ini yang tidak tadi kita lihat. Ya, kita hanya fokusnya tadi Supriyadi merebut bola. Iya. Sekarang ternyata itu hanya berbicara potensial atau hanya potensi. Namun ucapan komentator itu tampaknya menjadi logis kenapa banyak bobotoh yang protes. Jika hukuman kepada Ezra yang ringan, maka para bobotoh pun tak ayal meminta bahwa seharusnya Sadil tak dapat kartu kedua karena itu penyerobotan. Iya, memang Sadil sangat layak sekali di kartu merah, tapi bobotoh masih banyak tidak terima. Menurut para bobotoh harus ada keadilan perbandingan. Tidak di kartu merah Ezra atau cabut kartu merah Sadil, maka itu akan sangat adil. Karena bagaimanapun posisinya ini sangat merugikan sekali, padahal jelas-jelas Persib lagi diunggulkan. Dan anehnya, tidak ada buah pelanggaran yang dimana ini membuat bobotoh agak sedikit geram satu sama lain. Apa yang kemudian menimpa wasit itu disebut banyak orang sebagai karma, bukan karena bobotoh gemar menghujat, melainkan karena keputusan yang ia ambil di lapangan meninggalkan luka keadilan yang terlalu besar untuk diabaikan. Ketika sikutan yang jelas-jelas berbahaya dibiarkan tanpa kartu merah, reaksi publik menjadi tak terelakkan. Sorotan, kritik, dan hujatan datang sebagai konsekuensi dari kewenangan yang tidak digunakan dengan benar. Bobotoh bersuara bukan tanpa dasar. Mereka membawa perbandingan, membawa contoh, membawa standar sepak bola Eropa di mana pelanggaran serupa langsung diganjar kartu merah. Bahkan kepada pemain sekelas Cristiano Ronaldo. Ketika aturan yang sama diterapkan berbeda, maka yang muncul adalah kemarahan kolektif. Dalam sepak bola modern, wasit bukan lagi sosok kebal kritik. Setiap keputusan akan dinilai, dianalisis, dan dipertanggungjawabkan di ruang publik.
karma itu akhirnya datang dalam bentuk tekanan. Reputasi wasit dipertanyakan, kepemimpinannya diragukan, dan setiap laga yang ia pimpin selanjutnya akan selalu berada di bawah kaca pembesar. Inilah konsekuensi alami dari keputusan kontroversial. Bukan karena bobotoh pijam, tetapi karena keadilan yang mereka tuntut tidak hadir di lapangan. Sepak bola memang keras, tapi seharusnya adil. Ketika keadilan absen, suara supporter akan menggema. Dan saat suara itu berubah menjadi badai kritik, disitulah karma bekerja. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai pengingat bahwa wasit memegang tanggung jawab besar. Sekali salah mengambil keputusan, dampaknya bisa panjang, dan kepercayaan publik bisa hilang dalam sekejap.